Bangkit tanpa depresi. Gimana masa sulit jadi titik balikmu? Oke, apakah kebangkitan spiritual harus dilalui dengan depresi? Hai, selamat pagi Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita bahas detail di sini ya. Jawabannya adalah tidak selalu. Oke, kita mulai dari apa yang dirasakan seseorang ketika ia sedang berada di masa sulit. Apa yang dirasakan sebetulnya bisa sangat kompleks ya. Tapi umumnya ketika seseorang berada di masa sulit, ia akan merasakan yang pertama adalah bingung dan rasa kehilangan arah. Seperti munculnya pertanyaan di dalam hati seperti ini. Aku nggak tahu harus mulai dari mana lagi. Atau bahkan pertanyaan seperti ini. Kenapa ini harus terjadi padaku? Rasa ini wajar ya guys. Karena logika dan hati lagi nggak sejalan. Sebenarnya kalian bisa bangkit tanpa harus depresi. Yang kedua, rasa takut dan rasa cemas. Kita takut kehilangan, takut masa depan bagaimana, takut setelah ini akan gagal. It's normal, ini wajar ya guys. Rasa takut ini timbul karena otak kita mencoba untuk mengendalikan situasi, namun sayangnya situasi tak terkendali. Yang ketiga, ia akan merasakan lelah secara emosional. Misal nih, ada seseorang yang sebelumnya itu dia struggle banget, berjuang keras, tapi di suatu momen dia akan merasakan lelah terhadap apa yang sedang ia perjuangkan. Jadi bisa jadi tatapan ia kosong, atau seseorang yang sebelumnya itu dia ekspresif, tapi di momen tersebut dia nggak lagi marah, dia juga nggak lagi nangis, hanya terdiam. Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya ia sedang kehabisan tenaga dan hanya perlu istirahat batin. Nah, di tahap jenis perasaan yang ketiga ini, saat kita merasakan lelah secara emosional, akan terjadi dua kemungkinan. Antara kita menjadi depresi atau bahkan kita bangkit dan masa sulit itu justru jadi titik balik. Nah, makanya di bahasan video kali ini, bagaimana masa sulit itu justru menjadi titik balik kehidupanmu. Saya tidak ingin kamu sia-sia begitu saja. Saya tidak ingin kamu pupus sebelum berjuang. Saya tidak ingin kamu menyesal di kemudian hari. Saya ingin mengajak teman-teman semua yang saat ini mungkin lagi berada di masa sulit. Ayo bangkit. Aku kasih tahu caranya. Oke, kita lanjut. Saat seseorang lelah secara emosional, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Depresi atau justru spiritual awakening. Kedua hal ini sangat berbeda, tidak sama dengan. Kita harus bisa kenali ciri-cirinya. Kita bahas depresi dulu ya. Depresi itu bukan sekedar rasa sedih atau down yang mendalam, tapi kondisi emosi dan mental yang begitu dalam dan berat, yang sampai mengacu kepada rasa hampa dan putus asa. Kalian merasa hidup seperti nggak ada harapan, masa depan suram, dan segala sesuatu di dunia ini rasanya terasa hampa. Seolah kesedihan yang kalian alami saat ini itu nggak ada jalan keluar. Kalian merasakan kosong dan juga rasa sakit di saat yang sama. Bahkan kalian sudah kehilangan apa itu yang namanya motivasi. Tidak selera dengan aktivitas apapun dan juga kalian merasa nggak ada energi sama sekali. Bahkan untuk mandi, untuk makan, atau keluar rumah, kalian merasa males banget dan badan tuh rasanya berat. Kalian merasa hidup gak ada gunanya lagi. Sampai-sampai kita menyalahkan diri sendiri. Kalian merasa menjadi beban. Yang lebih parah lagi sampai timbul ucapan dari dalam hati, lebih baik aku gak ada. Yang rasa-rasa ini tadi itu membuat kalian sulit tidur dan sulit makan. Atau bahkan sebaliknya, kalian bisa ingin tidur-tiduran secara terus-menerus. Bahkan atau nafsu makan juga berkurang. Kalau kalian tiduran terus-menerus, makan juga males, dampaknya itulah yang membuat tubuh kita terasa berat dan juga malas. Dan pikiran selalu negatif, memikirkan hal-hal yang buruk, sehingga kita bisa sulit berkonsentrasi dan gak bisa mengambil keputusan. Jangankan untuk mengambil keputusan, kita melihat akar masalahnya saja, itu tidak terlihat dengan jelas. Karena kita di sini posisinya lagi bingung. Kadang muncul keinginan untuk mengakhiri hidup, sebenarnya bukan karena ingin mati, tapi karena ingin berhenti dari merasakan sakit.
Karena kondisinya itu bingung, kadang ingin mati tapi juga takut siksa kubur. Iya, ini namanya depresi sayang. Berbeda halnya dengan spiritual awakening. Saat merasakan lelah secara emosional, alih-alih down, ia memilih untuk istirahat batin. Gampang loh, gimana caranya? Berikan ruang istirahat untuk jiwamu saat ini. Salah satunya, aku cerita pengalamanku ya. Aku pernah diusir saat aku lagi jatuh. Aku tidak memilih untuk membenci, tidak untuk marah. Kalau misalnya nangis, it's okay, itu wajar ya guys. Tapi saat kalian sudah merasa lelah, start istirahat, bukan mengakhiri hidup. Kamu cuma butuh waktu istirahat. Cari ruang batin yang bikin kamu tenang. Hati dongkol kan ya? Kamu bisa masuk tuh ke masjid, ke tempat ibadah, atau kamu ke kamar juga bisa. Kamu sholat, kamu ibadah yang khusyuk dulu. Fokus di khusyuk. Kemudian setelah selesai, lepaskan itu tadi. Sesimpel itu teman-teman. Kamu cuma perlu keberanian dan keikhlasan untuk menerima rasa itu, lalu melepaskan. Nanti enteng sendiri say perasaanmu. Kalau memang ini yang terbaik untukku ya Allah, aku terima semuanya. Sekarang berikan aku ruang yang baru, yang lebih baik dari saat ini. Kak, aku melepaskan sampai aku nangis kejer, sambil keluar air mataku. It's okay, itu normal sayang. Ibarat begini, kamu lagi jalan, bawa galon. Galon itu berat, taruh aja. Lalu kamu lanjut jalan. Terima saat ini kamu lagi bawa galon. Sekarang letakkan di tempat. Lepaskan, kamu lanjut jalan. Beban jangan dibawa terus sambil jalan. Nah, setelah perasaan ini sudah enteng, disitulah start titik balik. Akan ada kesadaran sendiri yang akan muncul. Yang pertama adalah refleksi diri. Di sini kita cenderung mencari makna dan hikmah dari kejadian semua ini. Dan kita lebih cenderung memastikan apakah jalan yang kita pilih ini sudah benar. Di tahap ini adalah cikal bakal atau awal dari suatu perubahan yang besar atau kebangkitan spiritual. Nah, setelah kita refleksi, introspeksi, akan muncul harapan kecil dari hati. Aku bisa melalui ini. Aku mending fokus sama tujuan. Gagal gak apa-apa, aku akan coba lagi. Gini, kenapa sih kamu harus bangkit dan gak boleh menyerah? Kalau kamu berjuang saat ini, itu memang rasanya sakit dan gak enak. Tapi kalau kamu berhenti sampai di sini aja, itu rasanya juga sama sakit dan sama-sama gak enak. Kalau kamu pilih berjuang, ada kemungkinan kamu berhasil, kamu mencapai kesuksesan, impian kamu tercapai, kamu bahagia. Tapi kalau kamu memilih untuk menyerah dan putus asa, itu sudah pasti kamu akan stuck dan ditelan peradaban. Rasa sakit progres itu besarnya sama dengan rasa sakit penyesalan. Kalau aku lebih milih progres ketimbang kita akan menyesal di belakang. Hidup itu pasti ada rintangan. Gak ada orang gak punya masalah. Jalan kehidupan itu gak mungkin akan mulus. Pasti ada kelok-keloknya. Mana pernah kalian temui sebuah jalan yang gak ada keloknya sama sekali? Pasti ada kelok-keloknya say. Begitulah sama dengan hidup kita. Pasti akan ada suatu kelokan. Ada lampu merahnya. Di jalan terkadang juga bisa hujan petir, ada hujan badai. You just need still walking, not wanna die in the street. Lagian hidup itu adalah perjalanan, bukan suatu perlombaan. Bukan tentang siapa yang lebih cepat, tapi tentang siapa yang tetap bertahan. Setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, itu sedang membawamu lebih dekat kepada tujuan. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Aku baru dapat real pekerjaan di kantoran di saat usiaku di 29 tahun. Tapi memang langsung jadi head division. Rasa sakit, kecewa, atau gagal itu sebenarnya adalah bagian dari perjalanan. Sadari bahwa rasa-rasa ini sebenarnya hanyalah sementara. Yang penting kamu sekarang coba mengambil fokus. Apa tujuan yang ingin kamu capai sebenarnya?
ingin kerja kantoran, ingin jadi YouTuber, just do it now. Kita bangun tujuan hidup. Sebenarnya apa satu hal yang ingin kita perjuangkan meski itu perlahan? Jangan menyerah. Pelan-pelan aja, kamu gak harus jalan cepat. Yang penting kamu terus berjalan. Dan suatu hari nanti saat kamu menoleh ke belakang, kamu akan sadar ternyata kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Setiap langkah kecil itu berarti, asalkan kamu gak terhenti. Gak usah takut dengan badai dan hujan, karena bunga yang cantik itu juga butuh hujan untuk tumbuh. Kalau ada pertanyaan yang lain, tulis di kolom komentar ya. Kita akan bahas detail. Thank you for watching. Sampai jumpa.